Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari kelompok 8 akan review artikel Pengawasan pengawasan penumpang penggunaan pembelajaran mendalam dan mendalam dalam sistem dalam sistem transportasi cerdas transportasi pasca cerdas. COVID-19. Sebelumnya, izinkan Sebelumnya, kami izinkan kami memperkenalkan diri. memperkenalkan diri. Nama Tarni Nama Remaja Taruni dari Remaja di Jati dari Kusuma Jati Dewi Kusuma dengan Dewi notar dengan notar 230150. 230150. Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Adelia Puspa Anggraini dengan nomor Taruna 230130449. Sinpa isi merahan diri, nama Taruna Remaja Benediktus Wisnu Pradita dengan nomor Taruna 230130556. Selanjutnya, Selanjutnya latar ada belakang. latar belakang. Sistem transportasi Sistem cerdas atau transportasi cerdas ITS atau harus ITS harus diperbarui untuk diperbarui menghadapi untuk situasi menghadapi pasca situasi pandemi pasca COVID-19. pandemi COVID-19. Pembatasan jumlah penumpang dan Penumpang penerapan dan protokol kesehatan seperti penggunaan masker penggunaan menjadi hal masker penting. menjadi hal penting. Artikel ini Artikel mengusulkan ini kerangka kerja mengusulkan kerangka berbasis kerja berbasis pembelajaran mendalam pembelajaran atau deep mendalam learning atau deep learning untuk pengawasan untuk penumpang pengawasan dan penumpang deteksi dan masker deteksi secara masker otomatis secara dalam otomatis kendaraan. dalam kendaraan. Model yang Model diusulkan yang menunjukkan diusulkan akurasi menunjukkan tinggi akurasi hingga tinggi hingga 98,5% 98,5% dalam berbagai dalam kondisi, berbagai kondisi, termasuk gambar termasuk gambar berkualitas rendah berkualitas dan sudut rendah dan wajah sudut yang wajah berbeda. yang berbeda. Evaluasi Serosut Evaluasi juga Serosut juga mendukung mendukung efektivitas metode efektivitas ini metode untuk ini untuk pengawasan real time pengawasan di real jalan time di raya. jalan raya. Yang Ya, selanjutnya selanjutnya ada ada tujuan tujuan penelitian, penelitian, yaitu yaitu tujuan yang tujuan yang pertama pertama mengembangkan mengembangkan sistem sistem berbasis deep learning untuk mengawasi jumlah penumpang dan pemakaian masker di kendaraan. Tujuan yang kedua yaitu mendukung penerapan protokol kesehatan di transportasi pasca COVID-19. Yang selanjutnya yaitu menghasilkan deteksi otomatis yang cepat dan akurat dari kamera pengawas lalu lintas. Yang selanjutnya yaitu menguji keunggulan sistem dengan berbagai data dan kondisi nyata, termasuk gambar beresolusi rendah dan wajah tertutup. Tujuan yang terakhir yaitu membantu pemerintah dan otoritas transportasi mencegah penyebaran penyakit menular melalui transportasi umum. Selanjutnya ada pun implikasi dan manfaat. Untuk yang pertama, dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memperkuat protokol kesehatan di jalan raya. Kedua, mendukung penegakan hukum tanpa kontak langsung. Dan yang ketiga, bisa diperluas untuk penggunaan dalam deteksi penyakit menular lain di masa depan. selanjutnya tinjauan Selanjutnya, dan tinjauan dan perkembangan perkembangan sistem ITS. pengawasan ITS. Yang pertama, Yang perubahan pertama, pasca perubahan pandemi. pasca pandemi. ITS harus ITS harus mengakomodasi aturan mengakomodasi baru aturan seperti baru pembatasan seperti penumpang pembatasan dan penumpang penggunaan dan masker penggunaan untuk mencegah masker untuk penyebaran mencegah penyebaran COVID-19. Yang COVID-19. kedua, Yang teknologi kedua, pengawasan. teknologi pengawasan. Kamera yellow filter Kamera dan yellow sistem filter dan berbasis sistem drone berbasis dikembangkan untuk memantau tahu pelanggaran lalu pelanggaran lintas dan lalu protokol lintas dan kesehatan. protokol kesehatan. Gambar di samping ini Gambar di samping ini merupakan merupakan deskripsi dari kamera deskripsi dari yellow kamera filter yellow tersebut. filter Yang tersebut. ketiga, Yang penelitian ketiga, terkait. penelitian terkait. Berbagai teknik, Berbagai teknik deteksi kendaraan deteksi dan kendaraan perilaku dan pengemudi perilaku telah pengemudi telah dikembangkan. dikembangkan. Namun fokus pada Namun deteksi fokus pada masker dalam deteksi masker kendaraan dalam masih kendaraan terbatas. masih terbatas. Yang Yang selanjutnya selanjutnya yaitu yaitu deteksi deteksi masker masker dan dan penghitungan penghitungan penumpang berbasis deep berbasis deep learning. learning. Yang Yang pertama pertama yaitu yaitu deteksi deteksi masker, masker, penerapan pembelajaran transfer dengan model inception V3 untuk mendeteksi status pemakaian masker pada wajah penumpang. Yang kedua yaitu penghitungan penumpang. Model mendalam juga menghitung jumlah penumpang dalam kendaraan untuk memastikan kepatuhan terhadap batas kapasitas. Selanjutnya, persiapan dan pemodelan set data gambar. Untuk yang pertama, variasi data. Set data mencakup gambar wajah depan, samping, tertutup tangan, dan berkualitas rendah untuk meningkatkan akurasi deteksi masker. Kedua, efek pengaburan. Gambar kabur sengaja ditambahkan untuk mensimulasikan kondisi nyata kamera pengawas saat di jalan raya. Untuk yang ketiga, pengaturan kamera. Kamera gantri dipasang pada ketinggian optimal untuk menangkap wajah penumpang dari jendela samping dan kaca depan kendaraan. Selanjutnya, proses kerja sistem pengawasan atau pengaturan kamera. yang pertama Yang kamera pertama, mengambil kamera gambar gantri menangkap gambar dari kendaraan atas dari sudut ataupun atas samping. ataupun samping. Yang kedua, Yang sistem kedua, deteksi sistem wajah deteksi dengan wajah dan mengekstrak fitur mengekstrak wajah. fitur wajah. Yang ketiga, Yang ketiga, model deep learning memprediksi status memprediksi masker untuk status di setiap masker untuk wajah. di setiap Yang wajah. keempat, Yang sistem keempat, menghitung sistem jumlah menghitung penumpang jumlah dan penumpang dan memverifikasi memverifikasi kesesuaian dengan batas kesesuaian yang dengan telah batas yang telah ditentukan. ditentukan. Yang kelima, Yang kelima, pelanggaran seperti pelanggaran tidak seperti memakai tidak masker memakai atau masker penumpang atau melebihi penumpang batas melebihi ditandai batas secara ditandai secara otomatis. otomatis.
Yang selanjutnya ada arsitektur dan pengaturan eksperimen di neural network. Yang pertama yaitu model Inception V3. Model dasar dilatih ulang menggunakan transfer learning dengan data masker wajah yang telah disiapkan. Yang kedua yaitu parameter pelatihan. Adam Optimizer digunakan dengan tingkat pembelajaran optimal 0,00001 selama 30 epoch untuk menghindari overfitting. Yang terakhir yaitu validasi dan pengujian, yaitu data dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian dengan validasi silang key-fold untuk memastikan keandalan model. Metodologi penelitian untuk yang pertama, deteksi wajah kecil. Model Tiny Face digunakan untuk mendeteksi wajah mungil dalam gambar kendaraan secara real time. Untuk yang kedua, prediksi status masker. Fitur wajah diekstraksi dan diproses oleh model Inception V3 untuk menentukan apakah penumpang tersebut memakai masker ataupun tidak. Selanjutnya pengujian zero shoot dan analisis waktu. Yang Yang pertama zero shoot evaluation. Model mencapai akurasi 96,4% tanpa pelatihan ulang pada dataset real-time medical mouse detection. Yang kedua, waktu pengujian. Deteksi wajah memakan waktu sekitar 3 detik per gambar dan deteksi masker sekitar 0,5 detik per wajah. Jadi total sekitar 4 detik per kendaraan standar. Yang selanjutnya yaitu hasil evaluasi dan perbandingan model. Model yang diusulkan unggul dalam semua metrik dibandingkan teknik mutakhir lainnya, terutama dalam kondisi gambar kabur, wajah samping, dan tertutup tangan. Kesimpulan dari penelitian artikel di sini, deep learning khususnya dengan pendekatan transfer learning dapat digunakan secara efektif untuk melakukan pengawasan otomatis terhadap jumlah penumpang dan pemakaian masker di dalam kendaraan. Untuk yang kedua, kerangka kerja yang dikembangkan terbukti akurat, efisien, dan adaptif, serta mengungguli banyak teknik mutakhir lainnya dalam deteksi wajah dan masker. Implementasi dalam sistem ini sangat bermanfaat dalam mendukung protokol kesehatan, terutama dalam sistem transportasi publik dan pribadi di masa-masa pandemi, serta dapat diperluas untuk pengawasan pada kasus penyakit menular lainnya. Meskipun demikian, implementasi nyata memerlukan pertimbangan tambahan terkait privasi, etika, dan performa di kondisi di dunia nyata, termasuk pengawasan di kondisi malam hari dan kondisi di cuaca ekstrim. Selanjutnya adalah kritik. Yang pertama, evaluasi zero shoot terbatas. Akurasi 6,4% dalam evaluasi zero shoot menunjukkan generalisasi, tetapi angka ini cukup rendah untuk penggunaan praktis. Yang kedua, tidak ada pengujian lapangan nyata. Model pada artikel tersebut hanya diuji dengan gambar statis, tidak ada simulasi real-time video streaming atau pengujian kondisi nyata di jalan. Yang ketiga, keterbatasan model deep learning tidak dibahas. Model Inception V3 cukup berat. Tidak ada pembahasan apakah model ini cukup cepat dan ringan untuk dijalankan secara real-time di sistem lalu lintas. Artikel tersebut juga belum menjelaskan apakah model ini overfitting pada dataset latih meski sudah menggunakan dropout dan validasi silang. Yang selanjutnya ada saran, yaitu saran yang pertama integrasi sensor tambahan, yaitu selain kamera dapat ditambahkan sensor lain seperti sensor suhu atau sensor CO2 untuk mendeteksi gejala penyakit atau kualitas udara di dalam kendaraan, sehingga pengawasan kesehatan lebih komprehensif. Yang kedua yaitu peningkatan deteksi dalam kondisi ekstrim. Sistem perlu dikembangkan agar lebih andal dalam kondisi pencahayaan buruk, gambar buram, atau sudut wajah yang tidak biasa. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra lanjutan atau model deep learning yang lebih robust. Yang selanjutnya yaitu pengembangan model multitask, yaitu mengembangkan model yang tidak hanya mendeteksi masker dan jumlah penumpang, tetapi juga perilaku lain seperti penggunaan sabuk pengaman, aktivitas mencurigakan, atau pelanggaran lain dalam kendaraan. Yang selanjutnya yaitu implementasi edge computing, yaitu untuk
Mempercepat respon dan mengurangi beban jaringan, sistem dapat dikembangkan agar sebagian proses analisis dilakukan langsung di perangkat edge device di lokasi kamera. Yang terakhir yaitu uji coba dan validasi di berbagai wilayah, yaitu dengan melakukan uji coba sistem secara luas di berbagai kondisi geografis dan budaya, serta pada berbagai jenis kendaraan untuk memastikan generalisasi dan efektivitas sistem dalam skala besar. Sekian Sekian paparan paparan review artikel yang yang kami kami sampaikan. sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.